Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Amma ba'du. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kalian sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Boleh kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu supaya untuk memudahkan kalian. Dalam peta konsep bisa kita lihat sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, ada muttafaq sama mukhtalaf. Nah, kalau muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang memang disepakati oleh para ulama. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, ijma sama qiyas. Kalau muttafaq itu sumber hukum Islam yang memang tidak semua ulama menyepakati. Maksudnya adalah terjadinya perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain. Contoh ada al-uruf. Uruf itu adat istiadat. Saya contohkan. Adat Sunda dan adat Batak itu kan berbeda. Contohnya seperti itulah. Ada ihtisan, istishab, masalah uruf dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMK itu hanya akan membahas mengenai Al-Qur'an, Al-Hadis sama ijma. Ya. Oke, kalau di Indonesia misalkan sumber hukum Islamnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 berasaskan Pancasila. Nah, kalau dalam sumber hukum Islam, kalau dalam Islam sumbernya itu adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Saya contohkan gini. Kamu tiap hari sholat 5 waktu karena memang ikut sama orang lain, ikut-ikutan, atau memang karena ada perintahnya. Kamu puasa karena ikut-ikutan sama orang lain, puasa Ramadan, atau memang karena ada perintahnya. Ada perintahnya. Yang pertama, contohkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ada dalam Al-Qur'an, ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan atau diwajibkan atas kamu untuk berpuasa Ramadan. Itu ada tuntunannya, wajib dilakukan. Nah, itu berdasarkan Al-Quran. Itulah salah satu contohnya ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini, insyaallah yang pertama dulu tadi mengenai Al-Quran, sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Quran, mulai dari pengertian, kandungan sama kedudukan Al-Quran. Yang pertama pengertian dari Al-Quran. Ma ma'na Al-Quran fil lughah dan ma ma'na Al-Quran fil istilah. Ma ma'na Al-Quran fil lughah dulu ya. Lughah itu bahasa. Secara bahasa kata Quran, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan, sehingga terciptalah menjadi Al-Quran. Artinya adalah bacaan. Hakikatnya atau fitrahnya Al-Quran itu seharusnya harus dibaca. Tapi kan kita seberapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Kadang-kala lupa ya. Oke. Kalau ma'na Al-Quran fil istilah bisa kita lihat paling bawah menurut Zakaria Al-Birri menyatakan bahwa Al-Kitab wa yusammal Quran huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafdil arabiyyi wal manqulu bit tawaturi wal maktubu fil masahif ya. Alkitab yang disebut Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf. Yang pertama, kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab, kemudian dinukil secara mutawatir dan ditulis pada lembaran-lembaran mushaf sehingga terbentuklah menjadi satu Al-Quran. Kalau dinukil secara mutawatir itu dikutip secara berangsur-angsur, kemudian dikumpulkan, lalu terbentuklah menjadi sebuah Al-Quran. Seperti itu. Dapat kita simpulkan secara sederhananya Al-Quran
berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan, ya. Kalau secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad berbahasa Arab, dinukil secara mutawatir, kemudian dikumpulkan dalam lembaran-lembaran mushaf sehingga menjadi sebuah Al-Quran yang ada sampai saat ini. Kalau dulu pengumpulan lembaran-lembaran mushaf itu dalam pelepah kurma, dalam batu, dalam kayu ataupun tulang yang bisa ditulisi, ya, dikumpulkan sehingga pada masa Utsman bin Affan dibukukan jadi mushaf Utsmani yang ada sampai sekarang. Yang kedua, kandungan hukum dalam Al-Quran. Sebetulnya segala Al-Quran itu menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Tentunya tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Aspek kehidupan manusia itu tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Pasti ada hukumnya dalam Al-Quran mengenai aspek kehidupan kita. Tetapi para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Yang pertama dulu, akidah atau keimanan, ya. Bisa kita contohkan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha wahid, yang maha satu, tunggal. Bahwasanya kita harus percaya, harus iman, akidah kita kuatkan bahwasanya Allah itu ada. Qul huwallahu ahad. Ada satu, ya. Kemudian yang kedua, syariah atau ibadah. Nah, contoh gini aja. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yang tadi di awal, aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian kewajiban haji, kewajiban puasa dan lain sebagainya, itu disebut dengan ibadah mahdhah yang langsung dan ada tata aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antar manusia dan sesamanya seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum mewaris, pernikahan, politik dan lain sebagainya. Ini biasanya termasuk, kalau hukum muamalah ini termasuknya ke dalam ibadah ghair mahdhah juga bisa. Kalau hukum ibadah termasuknya ibadah mahdhah. Kemudian yang ketiga, menyangkut hukum akhlak atau budi pekerti. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dalam artian ibu dan ayah, ayah dan ibu, uffin, perkataan uffin, ketika kamu disuruh ataupun disuruh untuk melakukan sesuatu. Wala taqul lahuma uffin, ya, dalam artian berkata saja nggak boleh, apalagi sampai mengenai memukul dan lain sebagainya, nggak boleh. Itu menyangkut akhlak atau budi pekerti. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu mencangkup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Di antaranya menyangkut akidah atau keimanan, kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri. Yang pertama, athi'ullah, taat kepada Allah. Yang kedua, athi'ur rasul, kemudian taat kepada Rasul. Dalam artian athi'ullah itu
taat atau mengikuti hukum yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian wa'ati'ur Rasul, dan mengikuti apa yang ada di dalam hadis dan sunnah. Nah, jadi kedudukannya sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang paling tertinggi di antara hukum-hukum yang lainnya, sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Ketika tidak dijelaskan dalam Al-Quran tentang hukum sesuatu, makanya yang menjelaskannya itu adalah hadis, ijma, sama qiyas sebagai pelengkap dari Al-Quran. Karena sifat Al-Quran itu bersifat global, tidak terperinci, dijelaskan dengan detail tidak, tetapi secara globalnya saja. Adapun penjelasannya ataupun bayannya dijelaskan dalam al-hadis, ijma maupun qiyas. Itulah sedikit banyaknya mengenai Al-Quran, mulai dari pengertian, kandungan sampai kedudukan. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga kalian bisa mencari secara mandiri mengenai Al-Quran di internet maupun di YouTube ya. Oke, untuk tugas mungkin nanti ada di tugas, insya Allah nggak akan susah ya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.